wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwit Januri Armianti dari kelas 4 APGSD. Nama dosen Ibu Siti Nihla Izzati MPD. Mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran penerapan model pembelajaran bahasa Indonesia yang materinya tentang cerita fabel. Dengan menggunakan model menyimak secara langsung atau Direct Listening Activity (CDLS) yang menyelesaikan cerita. Sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya kita pahami dulu apa itu model menyimak secara langsung atau Direct Listening Activity yang disingkat CDLS. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks yang akan disimak, dan tanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bahan simakan sebagai upaya menarik minat siswa. Selanjutnya, guru memukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam menyimak menurut ASI tahun 2016 halaman 148 sampai 149. Salah satunya yaitu menyelesaikan cerita dapat dilakukan dengan kegiatan berikut. Yang A, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-4 orang. Guru memanggil anggota kelompok pertama untuk maju ke depan kelas. Siswa tersebut diminta bercerita dengan judul bebas atau judul yang sudah ditentukan oleh guru. Setelah siswa tersebut bercerita, misalnya baru seperempat bagian, ia dipersilahkan duduk. Yang B, cerita tersebut akan dilanjutkan oleh anggota kedua. Anggota ketiga maju untuk melanjutkan cerita tersebut. Bagian terakhir, cerita diselesaikan oleh anggota keempat. Kelas boleh juga tidak dikelompokkan. Semua siswa harus siap dipanggil untuk bercerita. Sementara yang belum tampil ke depan harus menyimak benar-benar jalan cerita. Cara ini membuat kelas serius menyimak cerita yang sedang dituturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sekarang kita akan belajar materi tentang fabel. Tujuan pembelajaran fabel yaitu untuk mengetahui apa itu fabel, apa ciri-ciri fabel, apa itu unsur-unsur fabel, dan apa jenis-jenis fabel, dan contoh-contoh fabel. Apa kalian tahu apa itu fabel? Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Tokoh utama fabel adalah hewan yang jinak dan hewan yang liar. Oke, benar Fitri. Oke, nanti kalian simak dulu yang saya sampaikan. Terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan fabel dari bentuk sastra yang lain, termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah nyata. Tokoh-tokoh biasanya para binatang. Watak tokoh para binatang digambarkan seperti manusia yang baik dan ada yang buruk. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya.
Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Mengandung amanat atau moral cerita. Ciri bahasa fabel biasanya menggunakan kalimat naratif, kalimat langsung, dan bahasa percakapan. Unsur-unsur fabel dalam cerita yaitu yang pertama ada tokoh, kedua penokohan, ketiga watak, keempat latar, kelima tema, dan keenam amanat. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh terdiri dari tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh utama atau tokoh pembantu, tokoh tambahan. Ciri-ciri tokoh utama adalah sebagai berikut: menjadi yang sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita, menggerakkan jalan cerita. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, komentar, atau narasi penulis tentang tokoh tersebut dan penggambaran fisik. Latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Terdapat 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Jenis fabel ada 2, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah cerita binatang yang menggunakan tokoh hewan seperti pada kondisi alam nyata. Contohnya singa berwatak buas dan ganas, kancil bersifat cerdik, dan lain-lain. Fabel adaptasi adalah cerita binatang yang memberikan watak dengan mengubah watak asli hewan pada dunia nyata dan menggambar dan menggunakan latar belakang lain bukan di alam bebas. Oke, selanjutnya anak-anak, kalian coba ceritakan cerita fabel. Yang pertama, coba Fitri kamu ceritakan terlebih dahulu. Gajah dan buaya yang serakah. Pada di sebuah pinggiran sungai, hidup seekor buaya yang pernah kelaparan. Sudah selama 3 hari ia tidak makan apapun, dan kini perutnya sangat lapar, dan jika ia tidak makan, maka bisa-bisa ia mati. Kemudian ia pun masuk ke dalam sungai dan berenang di dalamnya untuk mencari makan. Akhirnya sang buaya melihat ada seekor bebek yang tengah berenang. Ketika sang bebek tahu ia sedang diincar oleh buaya, ia pun akhirnya mengerti. Melihat bebek yang hendak dimangsa tersebut kabur, akhirnya buaya pun mengejar dan alhasil bebek tertangkap. Kembali menangis ketakutan, sang bebek berkata, "Ampun buaya, lepaskan aku, dagingku hanya sedikit, mengapa engkau tidak memangsa kambing saja di hutan?" Kembali menunjukkan taring tajamnya, sang buaya berkata, "Baiklah kalau begitu, antarkan aku ke tempat menyembunyikan kambing di hutan sekarang." Kemudian, tidak jauh dari tempat itu ada lapangan hijau di mana banyak kambing yang sedang mencari rumput untuk dimakan. "Pergi sana, aku akan memangsa kambing saja." Akhirnya bebek merasa sangat senang dan berlari dengan kecepatan yang penuh. Ya, oke, baik. Terima kasih Fitri, kamu sudah membacakan cerita fabel tersebut. Selanjutnya, Yuda, coba kamu baca cerita selanjutnya apa?
Akhirnya buaya pun mendapati seekor anak kambing yang berhasil ia tangkap. Sudah beberapa lama, karena saking takutnya anak kambing tersebut berkata, "Tolong jangan makan aku. Aku masih sangat kecil sehingga dagingku tidaklah banyak. Mengapa engkau tidak memakan gajah saja yang dagingnya lebih banyak dariku? Aku akan mengantarmu ke sana." "Baiklah, antar aku ke sana sekarang juga," minta gajah. Akhirnya buaya diajak ke tepi danau yang sangat luas oleh anak kambing tersebut. Dan benar saja di sana sudah ada anak gajah yang besar. Akhirnya buaya langsung mengejar dan kemudian menggigit kaki anak gajah tersebut. Namun kulit gajah sangat tebal sehingga itu tidak dapat melukainya. Anak gajah pun berteriak dan meminta tolong kepada sang ibu. Sedangkan buaya terus saja berusaha untuk menjatuhkan gajah tersebut. Namun sayangnya tidak bisa. Mendengar teriakan sang anak, sekumpulan gajah pun akhirnya mendatangi dan menginjak buaya sehingga ia tidak bisa bernafas. Akhirnya sang buaya tetap saja tidak mampu melawan karena ukuran ibu gajah yang amat besar. Belum lagi ia dalam keadaan lemas karena belum makan. Setelah itu buaya pun mati karena sudah kehabisan tenaga. Pesan moral apa yang kalian dapat dari cerita fabel tersebut? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Yuda? Buaya yang serakah adalah kalau kita sudah menerima apapun, meskipun kecil atau meskipun sedikit, berterima kasihlah dan bersyukurlah dengan apa yang sudah kita dapat. Oke. Karena pelajaran sudah selesai dan materinya sudah selesai, akan tutup pelajaran hari ini. Dan sebelum selesai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video UAS pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.